Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 11. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyazziruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna wa sanuyazziruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, 6, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, 7, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia binasa. Ya, jadi ini saya beri judul ayat 5 sampai 11 ini ya, dua pola manusia berkenaan dengan harta. Jadi siapa saja yang mengeluarkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah ya, dan ia bertakwa ya. Bertakwa itu ya secara umum ya, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Pahala yang terbaik berupa surga itu ya disebut terbaik. Kenapa? Karena kenikmatan yang di surga itu tidak ada bosannya, ya, tidak menjenuhkan. Di sana tidak ada kelelahan ya, dan berlaku selamanya, abadi, ya, selama-lamanya. Nah, bila ini ada pada seseorang, siapa saja, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Itu kebahagiaan, kelegaan hati, plong alias zero masalah ya. Terdapat ketentraman, ya, adem ayem ya, pada diri orang tersebut. Kemudian adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, ya, pikir ya, menahan tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya, dan dia juga tidak mempercayai adanya pahala yang terbaik yaitu surga, dan juga dia tidak bertakwa ya, jadi merasa enggak perlu pertolongan Allah ya, dia merasa serba bisa sendiri, merasa serba cukup, merasa hebat ya. Jadi dia tidak perlu ya, tidak merasa perlu untuk tunduk ya, rukuk dan sujud ya, beribadah kepada Allah ya. Dan Allah akan menjadikan padanya atau memudahkan baginya jalan yang sukar atau menemui kesulitan. Kenapa ya? Karena dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur, ya merasa tidak perlu pertolongan Allah ya. Padahal dia lupa segala apa yang dia miliki itu asal usulnya dari Allah ya. Misalnya apa ya? Makanan dia dapat dari mana? Katakanlah dari warung. Warung dapat dari mana? Warung dapat dari pasar. Pasar dapat dari mana bahannya? Pasar dapat dari pedagang perantara, dari petani dan ke pasar. Petani dapat dari mana? Petani dapat dari sawah atau ladang. Dari sawah ladang itu dapat dari mana?
Nah, dari sawah dan ladang itu tumbuh dan suburnya dapat dari air. Air punya siapa? Air punya Allah. Dan dapat sinar matahari sehingga dia bisa tumbuh subur. Nah, matahari dari mana? Matahari punyanya Allah. Apalagi misalnya dia rumah yang mewah yang dia bangga-banggakan, asal usulnya dari mana? Misalnya kayunya saja. Kayunya dari mana? Kayunya dari Panglong. Panglong itu tempat menjual bahan-bahan kayu. Nah, orang pedagang atau yang jual kayu dari Panglong dapat dari mana? Dapat dari hasil hutan. Hutan dari mana? Hutan dari buminya Allah. Jadi itu rumah. Apalagi misalnya mobil atau apa saja, peralatan dan sebagainya. Ya, mobil dia dapat dari mana? Dia katanya dapat dari dealer, dia beli dari dealer. Dealer dari mana? Dealer dari pabrik. Pabrik dari mana? Pabrik dari bahan-bahannya dari penambang, misalnya penambang besi atau apa saja yang merupakan bahan baku itu didapat dari mana? Didapat dari buminya Allah. Jadi asal usulnya semua dari Allah. Nah, ini mereka lupa sehingga mereka ya semacam lupa diri begitu, tidak mengakui, sehingga Allah akan menjadikan baginya jalan yang sukar, jalan yang serba nanti dia serba tidak mengenakan, jadi dia akan menemui kegalauan walaupun hartanya banyak, walaupun dia punya punya harta, mungkin punya kedudukan dan sebagainya, jadi nanti hidupnya akan merasa jadi nanti bisa saja dia merasa serba salah, dia merasa seolah dia benar sendiri, orang lain selalu salah, jadi nanti akan timbul berbagai masalah-masalah psikologis atau masalah-masalah sosiologis, masalah psikologis, dia akan mendapat tekanan jiwa, yang sehingga ini bisa dia lari kepada yang hanya bisa melupakan dia sesaat, kepada misalnya kepada minuman keras atau kepada obat-obat terlarang, atau juga secara sosiologis nanti dia akan tidak bisa berintegrasi atau berkomunikasi, berhubungan dengan masyarakat, sehingga tidak ada integrasi, tidak ada keharmonisan dengan masyarakat, dengan situasi sosialnya yang cenderung tidak saling mengerti, Nah, jadi akan serba sulit kehidupannya. Makanya karena dia merasa sombong, tidak merasa perlu pertolongan Allah, tidak merasa perlu beribadah, tidak merasa perlu tunduk, sehingga Allah akan mudahkan baginya jalan yang sukar. Dan nanti ketika ia binasa, hartanya itu tidak bisa membantu, hartanya itu tidak bisa meringankan bebannya di alam yang nanti ketika dia binasa, itu ketika ia sudah meninggal dunia, malah hartanya itu di dunia nanti bisa malah jadi membuat malapetaka. Bisa saja hartanya itu menjadi rebutan dari para ahli warisnya, Jadi inilah saya kira yang bisa kita pahami atau yang dapat saya sampaikan dari ayat 5 sampai 11 dari surat Al-Lail ini, Semoga dapat berguna, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.